Ikut untuk selanjutnya itu ada kelompok 4 membahas kajian teknis dari pembangunan emisi dari PT eh, MIP. Mungkin bisa lanjut Nadia, next slide. Ya, untuk pemenuhan regulasi dari kami kelompok 4 kita ada dua regulasi yang kita kaji dari kajian teknis ini. Yang pertama tentu di Permen LHK nomor 5 tahun 2021 dan dari hasil evaluasi kami memang PT MIP termasuk kegiatan risiko tinggi terhadap kualitas udara, sehingga dia diwajibkan untuk melakukan penyusunan kajian teknis emisi. Nah, kemudian untuk Permen LHK nomor 11 tahun 2021, kita mengacunya sebagai baku mutu genset yang digunakan. Karena dalam kegiatan PT MIP ini ada eh, dua sumber. Ini yang pertama itu dari pembakaran genset, kemudian yaitu emisi genset, kemudian emisi fugitif itu dari kegiatan tambangnya sendiri gitu, baik dari kendaraan tambang ataupun pembukaan lahannya gitu. Mungkin bisa next slide Nadia. Dan kemudian untuk baku mutu udara ambiennya kita pakai PP 22 tahun 2021 dan hasil pemantauannya memang kualitas udara di daerah tambang masih di bawah baku mutu. Dan untuk standar eh, TSNI yang digunakan untuk pengujian bisa dilihat pada slide. Oke, next. Dan untuk penilaian emisi fugitif yang disebutkan tadi sudah kami sampaikan juga, dan bentuk komitmennya adalah menjaga kualitas udara eh, dari kegiatan yang menghasilkan emisi fugitif. Mungkin bisa next slide aja. Nah, mungkin untuk yang pertama, jadi pendekatan dari PT MIP ini itu kan dia menghasilkan sumber emisi dari genset yang setelah kita bedah atau kita kaji dari kelompok 4. Nah, dari genset ini baku mutunya kan memang kita acu dari Permen LHK nomor 11 tahun 2021, dan emisi dari genset ini masih di bawah baku mutu dari seluruh parameter yang ada pada Permen LHK nomor 11 tahun 2021. Dan untuk parameternya itu ada NOx, CO, dan SO2, dan partikulat. Mungkin bisa next. Nah, karena eh, genset ini di bawah baku mutu, jadi tidak ada alat tambahan. Jadi hanya saja kita lihat dari kajian teknis ini, penilaiannya dilakukan dengan pembuktian bahwa si genset ini menghasilkan emisi yang di bawah baku mutu atau masih memenuhi baku mutu. Kemudian dilanjutkan dengan perawatan genset yang secara rutin sehingga bisa uh, memantau bahwa genset ini menghasilkan emisi yang masih di bawah baku mutu. Mungkin selanjutnya bisa dijelaskan Nadia. Baik, terima kasih Pak Is. Berikutnya itu pengendalian kualitas udara ambien atau di lingkungan sekitar, di mana PT IMIP itu melakukan pemantauan kualitas ambien di area sekitar kegiatan pertambangan. Dan dari hasil pemantauan dibandingkan dengan baku mutu yang diatur dalam PP nomor 22 tahun 2001, dari yang mana parameter yang diuji itu ada PM10, SO2, NO2, dan CO. Dari hasil pemantauan itu dapatkan bahwa hasil konsentrasi udara ambien masih di bawah baku mutu nasional. Hal ini menunjukkan kegiatan pertambangan tidak menyebabkan penurunan kualitas udara ambien yang signifikan. Lalu dari apa kami pendekatan yang dapat dipakai itu yang pertama itu kualitas udara lingkungan dibandingkan langsung dengan standar nasional yang berlaku. Kemudian pendekatan ini memastikan bahwa bukan hanya sumber emisi yang dikendalikan, tapi juga kondisi udara sekitar yang tetap aman. Berikutnya itu ada pengendalian emisi fugitif, di mana dokumen mencatat bahwa selain emisi dari genset, ada potensi emisi debu dari aktivitas non-cerobong. Sumber debu itu berasal dari jalan hauling batubara, pergerakan kendaraan, pengoperasian alat berat, dan lahan terbuka. Dan ini merupakan upaya pengendalian yang dapat
direncanakan itu pertama penyiraman jalan hauling dengan water truck, pembatasan kecepatan kendaraan angkutan batu bara, kemudian ada pemeriksaan pemeliharaan alat berat secara rutin dan reklamasi lahan bekas tambang untuk menutup sumber debu terbuka. Lalu pendekatan yang digunakan yaitu uh, melakukan penjagaan emisi sejak dari sumber. Lalu melakukan penerapan tata kelola operasional terbaik seperti pembatasan kecepatan dan reklamasi tanah. Reklamasi lahan. Berikutnya yaitu ada metode pemantauan emisi dan udara ambien, di mana uh, uh, standar itu yang sudah disebutkan sebelumnya, yaitu ada SNI dan US EPA method. Dan kemudian laboratorium yang melaksanakan pengujian adalah laboratorium yang terakreditasi KAN. Dengan pendekatan yang digunakan yaitu memastikan pemantauan berbasis metode ilmiah yang baku dan menggunakan standar resmi yaitu SNI dan US EPA sehingga dapat diakui baik oleh regulator maupun publik. Dan ini merupakan alternatif dari kelompok kami untuk pengendalian emisi dari PT Mutika Indah Permai. Yang pertama itu untuk energi terbarukan dengan beralih ke PLTS atau hybrid solar, yaitu diesel untuk menekankan emisi CO2, NOx, dan partikulat. Kemudian ada pengendalian emisi genset, yaitu pemasangan DF atau SCR menggunakan low sulfur fuel untuk mengurangi PM, CO, NOx, dan SO2. Kemudian untuk emisi fiktif tambang, yaitu gunakan dust suppressants, wind fence atau vegetasi buffer, dan covered conveyor belt untuk menekan debu. Lalu melakukan operasional dan teknologi, yaitu predictive maintenance, controlled blasting, serta menggunakan alat tambang listrik bertahap. Terakhir itu carbon offset dan reklamasi, di mana reklamasi lahan dengan vegetasi penyerap karbon dan konservasi hutan untuk offset emisi. Dan untuk berikutnya akan dilanjutkan oleh Faiz. Kepada Faiz, dipersilahkan. Baik Nadia, terima kasih. Jadi untuk kesimpulan kajian teknis emisi dari PT MIP, bisa kita lihat bahwa untuk secara regulasi sudah memenuhi regulasi yang kami acu, yakni Permen LK nomor 5 tahun 2021, kemudian Permen LK nomor 11 tahun 2021, kemudian untuk PP 22 tahun 2021. Jadi memang kajian teknis ini sudah memenuhi regulasi yang berlaku. Bisa lanjut, Nat. Dan untuk penerapan dan pendekatan pengendalian emisi yang digunakan, yang pertama itu untuk uji emisi genset sudah memenuhi baku mutu. Kemudian untuk pemantauan kualitas udara ambien sudah sesuai dengan PP 22 tahun 2021. Dan untuk pengendalian emisi fugitif atau debu fugitif itu melalui operasional lapangan seperti yang disampaikan oleh Nadia dan saya tadi. Dan kemudian penggunaan SNI yang sudah sesuai dengan aturan yang ada dan menggunakan laboratorium terakreditasi. Selanjutnya, mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan dari kelompok 4. Terima kasih sebelumnya pada Udauni. Mungkin dikembalikan kepada Hasil.